Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah seperti apa kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2026. Jadi di video kali ini kita akan membaca ya bagaimana energi asmara kamu di tahun 2026. Perlu diingat ya karena ini sifatnya energi general. Jadi buat teman-teman bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan booking saja ya. Nomor kontak adminnya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa agar hasil readingan ini diberikan bimbingan petunjuk atas Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu ya, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai, saya akan lihat bagaimana energi kamu saat ini. Saya akan lihat dulu ya bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu dan dia, seseorang yang saat ini sedang berdiling dengan kamu. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kita akan lihat ya terlebih dahulu. Wow. Saya melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu yang terbaca. Saya merasa beberapa di antara kamu saat ini sepertinya sedang merasa cemas ya, memikirkan seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Karena kamu melihat ya, mungkin beberapa di antara kamu tuh saat ini merasa bahwa kita sudah tidak sejalan ya. Kamu terlalu berjalan di atas egomu ya, dan kamu tuh berjalan di atas prinsip kamu sendiri. Semakin lama semakin banyak benturan yang membuat beberapa di antara kamu tuh merasa nggak yakin apakah hubungan ini layak untuk kamu perjuangkan atau tidak ya, di saat kamu tuh masih belum merasa rela ya untuk kehilangan dia. Dan jika dilihat dari energinya ya, saya merasa beberapa juga di antara dia saat ini dia merasa bingung gitu ya terkait nasib hubungan ini, karena dia juga merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dia masih sayang sama kamu tapi berbeda. Berbeda apa? Ya karena dia ngerasa bahwa prinsip kamu dan prinsip kita ini sudah tidak seperti yang dulu. Seolah-olah ya kalian berdua ini telah melanggar komitmen yang selama ini sudah kalian buat atau sudah kalian jalani. Dan di sini sebenarnya ya, meskipun kalian saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sangat bersih tegang ya, mungkin ada yang berjarak, mungkin ada yang saling blokir ya, mungkin ada yang tidak berkomunikasi, tapi perasaan dan hati kalian ini masih sama-sama kuat gitu ya. Jadi kayak saran dari aku sih sebenarnya ini masalah kesalahpahaman yang masih bisa diluruskan, dan apabila kamu masih mau bertahan sama dia, kamu harus sama-sama ya punya keinginan untuk saling memperbaiki ya. Karena apabila hal itu tidak dilakukan ya mungkin ya perpisahan itu bisa terjadi. Jadi sebelum itu semua terlanjur ya, energi masih bisa dikendalikan. Dimana yang bisa mengendalikan adalah niat tekad kalian masing-masing. Kalau kalian masih ada keinginan untuk mempertahankan, segera diperbaiki agar tidak menjadi kehancuran ya dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Karena sayang sebenarnya ya, jika dilihat dari flashback ke belakang ya, proses kamu sama dia ini jadian tuh kayak bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah loh ya. Banyak pengorbanan ya, ada yang capek, ada yang rasa lelah gitu. Tapi karena kekuatan cinta kalian sama-sama begitu besar terlihat ya, sehingga kalian akhirnya bersatu ya. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk jalan masing-masing, lihat ya bagaimana proses untuk kalian bisa sampai di titik ini. Jadi nggak perlu ada yang salah, nggak perlu ada yang benar, karena semua ya sama-sama salah, sama-sama benar. Lebih baik koreksi, cari tahu apa yang harus diperbaiki agar perjuangan dan pengorbanan kalian selama ini tidak sia-sia. Oke, saya akan coba lihat lagi ya bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini.
bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Kita akan lihat ya. Wow, saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini lebih memilih fokus ya kepada karir, fokus ke arah pencapaian cita-cita, dan mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang saat ini tidak terlalu memikirkan kehidupan cinta yang kayaknya stuck ya, jalan di tempat yang gitu-gitu aja. Daripada kamu buang-buang waktu, lebih baik kamu manfaatkan ya hidup kamu tuh ke arah hal-hal yang bermanfaat. Kayak misalkan ya kamu fokus karir, fokus bekerja gitu ya, fokus membahagiakan keluarga kamu ya. Karena selama ini apa yang sudah kamu perjuangkan, apa yang sudah kamu korbankan, itu kayak rasanya sia-sia. Kenapa? Karena di antara kamu tuh saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang kurang tepat. Ya, karena apa? Karena dia orangnya kurang bisa bersyukur, sudah diberikan seseorang sesempurna kamu ya. Tapi tetap aja ya, kamu selalu salah di mata dia. Karena orang ini selalu ya menilai kesalahan kamu yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebaikan dan pengorbanan kamu. Sehingga saya melihat ya bahwa energi kamu saat ini ya lebih ke arah fokus karir aja deh gitu, daripada memikirkan kehidupan asmara yang jalan di tempat nggak berkembang gitu ya. Dan kamu tuh kayak saat ini lebih ke arah energi pasrah ya, memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika memang jodoh ya kamu berharap bisa disatukan, jika memang tidak ya kamu tidak akan memaksakan. Karena capek ya kamu berjuang sendiri, capek mati-matian gitu. Sedangkan dia orangnya nggak ada effortnya ya. Kita akan coba lihat lagi. Saya akan coba lihat bagaimana energi kamu dan dia. Saya akan coba lihat ya bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Wow. Saya melihat ya, beberapa di antara kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga yang sangat melelahkan ya, yang sangat menguras energi. Tapi kamu juga sadar ya bahwa kehilangan dia ini sangat menyakitkan. Tapi kamu juga berpikir ya, hubungan yang sangat beresiko ini tuh hubungan yang tidak mudah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh effort gitu ya, butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Sempat beberapa di antara kamu tuh ingin ya lepas dari dia, tapi ternyata nggak mampu. Begitu pula juga sebaliknya, dia pun juga sama ya, pernah mencoba ingin fokus ya kembali ke kehidupan kalian masing-masing, tapi ternyata nggak mampu ya. Sampai pada akhirnya ya kalian masih tetap ya berdiri dalam satu circle yang sama. Dan ini bukanlah suatu kebetulan, karena mungkin ya beberapa di antara kamu tuh ada yang mendapatkan garis karma ya, kamu tuh kayak dituntut dipertemukan sama dia untuk menjalani dalam sebuah percintaan yang sangat terlarang ya. Dan di sini saya melihat ya bahwa beberapa di antara kamu tuh ngerasa bahwa akhir-akhir ini dia kurang perhatian sama kamu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Padahal kayak kamu tuh merasa tidak berbuat salah ya, kamu juga merasa tidak mengkhianati cintanya dia. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini, apalagi di pergantian tahun tuh, kok kayaknya energi kamu ya berubah gitu ya, seolah-olah kamu menghindar dari aku, yang membuat diri kamu tuh jadi merasa takut ya. Takut terbesar kamu apa yang saya rasakan tuh ya, kehilangan dia di saat kamu belum merasa siap gitu. Karena yang saya rasakan tuh di antara mereka ini kayaknya bukan gak cinta sama kamu ya, menghindarnya dia ini menghindar karena kewaspadaan. Karena beberapa di antara pasangan mereka ada yang sepertinya mulai sedikit curiga ya terhadap hubungan kalian, dan dia tidak ingin kamu terjadi apa-apa. Makanya untuk sementara waktu ya, dia berharap bisa menjaga jarak dulu dengan kamu sampai semuanya stabil dan beres ya. Atau mungkin ada juga ya energi lain ya, beberapa di antara dia yang saat ini sedang fokus ya liburan bersama keluarganya. Dan memang ya kamu gak boleh ego ya. Jadi kayak ya dia harus bisa membagi antara waktu dia dengan keluarganya dan waktu dia bersama kamu. Karena sebenarnya tuh ya di mata dia kamu orangnya cukup ngerti ya, cukup pengertian. Makanya dia sayang sama kamu, meskipun ya kalian harus menjalani suatu hubungan yang sangat terlarang ya.
Karena yang aku rasakan tuh kalau kamu tanya sama dia sebesar apa sih rasa sayang dia ke kamu, ini tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Kenapa? Ya karena sayang dia ke kamu ini benar-benar begitu dalam. Bayangkan ya, dia mau menjalin hubungan dengan kamu ya, yang penuh dengan resiko ini. Dan itu tuh kalau orang nggak benar-benar cinta, dia pasti tidak akan rela melakukan hal itu, apalagi ini sangat mengancam kondisi dia. Ya, mungkin mengancam nama baiknya, mungkin mengancam keluarganya. Tapi hal itu tetap dia lakukan semata-mata karena dia sayang sama kamu. Seperti itu. Kita akan lihat lagi ya, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini, bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini. Oke. Saya melihat ya, beberapa di antara kamu saat ini ada yang sepertinya sedang memasrahkan situasi hubungan kamu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kamu sudah tidak ada daya dan upaya bagaimana mengembalikan keadaan hubungan ini agar menjadi hubungan yang lebih berkualitas atau lebih baik lagi. Karena yang aku rasakan tuh, ya kamu ngerasa bahwa selama ini capek ya. Kamu ngerasa bahwa selama ini pengorbanan kamu tidak pernah dihargai oleh seseorang yang kamu cintai. Sehingga cara satu-satu paling terbaik ya, kamu tuh pasrah ya. Kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena percuma juga gitu ya, semakin di-effortin dia makin gak tahu diri gitu ya. Makin dijauhi, makin dia merayu-rayu kamu gitu. Jadi daripada kamu kucing-kucingan terus sama dia, terjebak dalam dramanya ya, lebih baik ya kamu pasrah ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berharap agar semesta bisa memberikan keajaiban gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, memang orang ini energi dia itu kayak apa ya? Dalam artian kayak orang ini tuh terlalu memikirkan dia sendiri ya, menurut aku. Dia orangnya kayak tidak pernah melihat sedalam apa sih perasaan kamu ke dia yang sebenarnya gitu. Dia orang yang selalu membutuhkan kamu ya, tapi dia tidak pernah ada untukmu, seperti itu. Wow, menarik sih energinya. Kita coba lihat lagi di sini. Kita akan coba lihat dulu ya, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Wow. Saya melihat ya, di sisa tahun ini sepertinya kamu merasa bahagia karena ada di antara kamu yang saat ini sedang dipertemukan dengan seseorang yang sangat mencintai kamu tanpa melihat fisikmu, tanpa melihat masa lalu kamu ya, tanpa melihat sehebat apapun diri kamu. Karena dia mencintai kamu pakai hati dan perasaan gitu ya. Meskipun ada keraguan dari diri kamu takut apabila orang ini tidak benar-benar setia atau sayang sama kamu, tapi dia tetap berusaha meyakinkan kamu bahwa orang ini layak ya buat dirimu gitu. Dan jika dilihat dari energinya ya, sebesar apa cinta dia ke kamu ya sebesar lautan. Lautan kan kayak nggak bisa diukur ya, seperti itulah cinta dia kepada kamu. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga orangnya itu sering banget yang ngerasa ngambek ketika kamu meragukan cintanya dia. Pasti dia bakal jutek, pasti dia bakal cuek gitu, karena kayak seolah-olah itu kamu pengen bentuk validasi yang seperti apa. Apakah nggak cukup ya pembuktian rasa cintaku selama ini kepada kamu? Kok kayaknya kamu tuh masih ragu terus sama aku gitu ya. Padahal aku tuh sudah apa adanya loh. Ini adalah realita, fakta yang sebenarnya ya, kenapa aku mau sama kamu. Ya karena kamu berbeda, kamu orangnya apa adanya. Terus kamu juga orangnya nggak banyak nuntut. Terus beberapa di antara kamu juga tipikal orang yang sangat menghargai dia. Ya, maka dari situ ya kekuatan cinta dia ke kamu tuh lama-lama semakin besar ya. Terus kita akan lihat ya di sini bagaimana energi kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2026. Berarti di sini tervalidasi. Kita akan mencari fokus ya ke arah bagaimana energi kamu, kelanjutan kisah cinta kamu di tahun 2026 ini. Oke, jadi kita ambil dulu kartunya. Kartunya nyelip ya. Kita ambil dulu satu. Dan ketinggal. Kita akan coba lihat dulu bagaimana energi ya, energi kamu di tahun 2026. Ini sebenarnya kartu tarot yang sangat lama ya guys, karena wow, dia udah nemenin aku selama 7 tahun kayaknya ya. 7 tahun yang lalu kalau nggak 6 tahun, lupa saya. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2026? Wow. Di tahun 2026 saya melihat akan ada energi pembalikan ya.
dari hubungan yang hampir hancur ya, kemudian ada rekonsiliasi atau perbaikan dan kalian sama-sama saling ya mengendalikan ego kalian masing-masing, sama-sama saling memperbaiki. Jadi ada energi pembalikan ya. Mungkin di tahun 2026 situasi kamu sama dia terlalu chaos ya, tapi di tahun 2026 ini ya, ini merupakan energi pembalikan buat kamu, di mana akhirnya semesta mendengar ya doa yang selama ini kamu panjatkan gitu. Akhirnya saya melihat ya ikatan kalian semakin kuat, bahkan saya merasa bahwa energinya lebih indah karena di sini ada energi pelangi ya. Pelangi menggambarkan tentang kebahagiaan. Jadi ada energi hubungan yang semakin bahagia di tahun 2026 ini ya, jika dibandingkan dari tahun yang lalu. Kita akan coba lihat lagi di sini. Saya akan coba lihat seperti apa energi asmara kamu dan dia di tahun 2026. Seperti apa energi asmara kamu di tahun 2026. Oke, di tahun 2026 saya melihat wow, ada kartu Two of Cup ya. Mungkin beberapa di antara kamu yang ngerasa single, yang ngerasa jomblo ya, akhirnya setelah penantian panjang kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar sangat mencintai kamu meskipun ada perbedaan. Mungkin ada yang beda usia, ada juga yang beda kasta, mungkin ada yang beda status gitu ya. Dia janda, kamu single gitu. Terus ada juga beberapa di antara kamu yang dipertemukan dengan seseorang yang mungkin beda ras atau beda keyakinan ya, tetapi yang perlu kamu pahami, sebesar apapun perbedaan di antara kalian, yang terpenting kalian tahu bagaimana cara mengimbangi satu sama lain ya. Karena sebesar apapun perbedaannya, ketika kita bisa saling mengimbangi, itu akan indah daripada seperfect-perfectnya kita, semirroring-mirroringnya kita. Ketika kita terlalu ego, tidak bisa mengimbangi kekurangan satu sama lain, maka itu akan bisa menjadi sebuah kehancuran atau petaka bagi diri kalian sendiri. Terus jika dilihat dari energinya, kamu sama dia energinya nanti ya di tahun 2026 itu akan semakin melekat ya. Semakin melekat, semakin kuat gitu ya, terlebih setelah kalian bertemu. Jadi setelah pertemuan energinya akan semakin kuat ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi kamu dan dia di tahun 2026 ya? Bagaimana kisah asmara energi kamu di tahun 2026 ini? Kita akan lihat ya terlebih dahulu. Wow, the sun ya. Aku nggak tahu kenapa ya, saya merasakan adanya energi kamu di tahun 2026 kayak lebih ngerasa bebas. Entah kamu di tahun 2026 ini ada rencana melepaskan seseorang yang toksik, atau mungkin ya kayak kamu tuh lebih baik sendiri aja daripada merasa terbebani menjalin suatu hubungan yang membuat diri kamu sangat tersiksa. Karena jika dilihat dari energinya ya, keinginan kamu untuk pisah dari dia ini sudah cukup lama, tapi belum terrealisasi karena adanya rasa keraguan dari diri kamu sendiri. Makanya saya melihat ya di tahun 2026 tuh pada akhirnya kamu akan mengambil sebuah langkah keputusan yang sangat tepat, keputusan yang sangat bulat dan tidak bisa ditawar. Ya, mungkin kamu melepaskan seseorang yang tidak bermanfaat buat kamu, atau mungkin kamu mengikhlaskan aja deh gitu ya. Biar kamu bahagia tanpa aku ya, dan aku ingin fokus membahagiakan diriku sendiri. Karena jika dilihat dari energinya kayak kamu tuh lebih ngerasa bebas, lebih ngerasa bahagia ya di tahun 2026 ini ketimbang sama dia. Wow. Mungkin ada yang rencana putus kali ya. Tapi ingat saran dari aku, sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, pikirkan baik-baik ya, apakah itu merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Dan mungkin bagi kamu yang rasa muslim ya, kamu bisa sholat istiqoroh gitu ya. Mungkin bagi kamu yang non muslim, kamu bisa meminta petunjuk kepada Tuhan ya, agar segala tindakan yang mau kamu jalani tidak salah langkah ya. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia. Kelanjutannya di tahun 2026. Bagaimana energi kamu dan dia di tahun 2026. Oke, di tahun 2026 saya merasa kamu akan terjebak dalam sebuah penantian, di mana orang yang sudah cukup lama kamu kenal, dia pernah menjanjikan adanya sebuah pertemuan dengan diri kamu, tapi ternyata penantian tersebut tidak dia tepati, sehingga membuat diri kamu tuh merasa dikecewakan ya oleh janji-janji palsu yang dia katakan.
Dan di sini di tahun 2026 tuh kayak ya kamu merasa digantung gitu ya, ngerasa tidak diberikan kepastian gitu. Karena kamu tuh sudah terlalu sering ya menjanjikan pertemuan denganku, tapi sampai detik ini masih belum terrealisasi, bahkan sudah di pergantian tahun. Dan di sini ya yang saya rasakan hampir sama energinya, kamu nanti akan dihadapkan sama sebuah keputusan yang akan kamu pertimbangkan apakah sebaiknya kamu cari seseorang yang baru atau tetap setia menanti dia. Karena jika dilihat dari energinya, di sini ada bendera yang menggambarkan bahwa hati-hati ya. Mungkin beberapa di antara mereka ini orangnya sedikit red flag ya. Sedikit red flag itu artinya sedikit waspada ya, atau sedikit hati-hati gitu. Nanti yang aku takutkan, kamu tuh kayak seolah menunggu sesuatu hal yang tak pasti. Daripada sisa hidup kamu ya, kamu buang sia-sia untuk menanti dia, lebih baik cari orang yang benar-benar tepat, sayang, serius ya, layak untuk kamu perjuangkan. Oke, kita akan lihat ya bagaimana kisah energi asmara kamu di tahun 2026. Bagaimanakah kisah energi asmara kamu di tahun 2026? Oke, di tahun 2026 saya melihat lagi-lagi pilihan ya, tapi saya melihat di tahun 2026 tuh kayak kamu tuh ngerasa bingung antara milih karir atau memikirkan kehidupan percintaan gitu. Karena yang aku rasakan tuh kamu membutuhkan dua-duanya gitu. Kamu tuh kayak membutuhkan seseorang yang bisa memperhatikan kamu, tapi di satu sisi banyak sekali impian, harapan, cita-cita yang terabaikan karena di tahun 2025 kamu terlalu fokus ya sama kebahagiaan kehidupan asmara kamu. Sampai-sampai ya mungkin kamu tuh lupa gitu ya kalau kamu tuh ternyata punya target gitu ya. Terus kamu juga lupa gitu bahwa ternyata kamu tuh kayak masih punya angan-angan yang belum tercapai. Jadi kayak ya kamu akhirnya di tahun 2026 tuh dituntut harus bijak gitu. Apakah kamu lebih baik memilih karir ya, atau menjalani dua-duanya gitu ya, atau lebih baik ya udah aku minta petunjuk aja sama Tuhan gitu ya. Karena seperti itu. Kayak energi yang sangat bingung ya kamu di 2026. Terus kita coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi kisah kelanjutan cinta kamu di tahun 2026? Wow. Di tahun 2026 akan ada pertemuan keluarga ya, bisa dia yang dipertemukan dengan keluarga kamu atau kamu yang dipertemukan keluarganya, atau mungkin bisa jadi ya indikasi bahwa akan ada pertemuan dua buah keluarga ya antara kamu dan dia. Jadi akan dipertemukan seperti itu ya. Terus saya melihat ya beberapa di antara kamu juga nantinya akan ada yang berkeluarga juga. Mungkin energi pernikahan ya di tahun 2026. Siapapun dia tetap syukuri gitu ya. Karena dia adalah seseorang yang memang sudah digariskan untuk bersatu dengan diri kamu ya. Oke, kita akan coba lihat lagi energinya. Ya, saya akan coba lihat lagi energinya. Bagaimana energi asmara antara kamu dan dia. Oke. Jika dilihat dari energinya, saya melihat ya, di tahun 2025 sepertinya terlalu banyak hal-hal yang begitu menyakitkan yang membuat diri kamu tuh merasa kecewa. Sampai pada akhirnya di tahun 2026 kamu tuh menemukan titik bangkit setelah kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar layak ya buat kamu. Dan orang ini kayaknya yang menghampiri kamu ini ada beberapa ya. Ada yang datang dari masa lalu ya, ada yang datang dari masa depan, dan ada juga ya seseorang yang kayaknya nggak jauh-jauh amat dari kamu dan berpotensi ya dia ini bisa membahagiakan kamu ya, menjadi jodohnya kamu, meskipun ya situasi kamu tuh masih dihantui oleh rasa trauma. Kita akan lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia di tahun 2026. Di tahun 2026 kamu harus bisa lebih hati-hati, selektif lagi dalam memilih, karena banyak sekali orang-orang yang merayu kamu, mendekati kamu gitu ya. Dan tidak semua-muanya ya seseorang yang mendekati kamu tuh punya niat dan tujuan yang baik. Mungkin ada yang datang hanya sesaat ya, mungkin ada yang datang hanya untuk memanfaatkan kebaikan kamu ya. Dan ada juga ya yang benar-benar tulus ingin menjadi pendamping hidupnya kamu. Jadi saran dari energinya di sini, tampang itu nggak bisa jadi jaminan ya kalau kamu tuh tidak benar-benar
tidak benar-benar mempertimbangkan dia apakah dia sesuai dengan hati keinginan kamu atau tidak. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya.